Terlihat jelas, Ayah dan Joe disamperin Skibidi leher panjang. Ayah menyuruh Joe lari, sementara Ayah berusaha melawan si Skibidi leher panjang semampunya. Walaupun pada akhirnya Ayah harus tersedot jadi mangsanya Skibidi leher panjang. Melihat hal ini, Joe dengan ketakutan memaksanya untuk berlari. Saat Skibidi mau memangsanya, untung keburu diselamatkan TV Woman, dan TV Woman pun menyerang balik Skibidi dan langsung menghilang sambil membawa Joe ke tempat aman. Setelah berada di tempat aman, Joe diturunkan dan TV Woman pun membuka tutup kepala TV-nya. Oh, ternyata TV Woman itu adalah ibunya Joe sendiri, guys. Hebat ya. Dua bocil ini melihat teman sekolahnya si Jose diantar sekolah oleh Spider-Man, sang superhero. Jadi dua bocil beranggapan Jose juga jagoan seperti Spider-Man. Tapi Jose menjawab dirinya tidak bisa apa-apa hingga dua bocil kecewa. Dan akhirnya dikerjain dua bocil dan juga teman-temannya. Jose jadi bulan-bulanan teman-temannya karena lemah. Akhirnya Jose pergi nge-gym, latihan olahraga dengan teratur hingga Jose menjadi kuat dan percaya diri. Tiba-tiba Jose melihat ayahnya disiksa si raksasa Venom. Jose pun maju tanpa rasa takut dan menghajar si Venom raksasa sampai Venom tersungkur dan tak berdaya. Melihat Jose bisa mengalahkan Venom, ayah Spider-Man dan teman bocil yang lainnya menyambut gembira si Jose, si superhero. Bono berusaha membawa kabur Panu dari penjara dengan menjebol tembok pakai peledak. Guys, ini melanggar hukum kan? Bagaimana pendapatmu perbuatan si Bono ini? Komen ya. Setelah menjebol tembok, keduanya lari sambil ngumpet. Tapi bapak polisi terus mencarinya. Rupanya si Bono sudah mempersiapkan senjata hingga terjadilah baku tembak. Bahkan dua penjahat ini mengendarai mobil yang asal ambil dan terjadilah kejar-kejaran. Tapi bapak polisi hebat bisa menghentikannya. Bono dan Panu masuk ke lubang saluran bawah tanah, tapi bapak polisi ini sudah pengalaman dimasukkannya peledak. Si Bono dan Panu pun tetap tak keluar lubang. Haha, dengan diborgol polisi pun membawa kembali dua pelarian ini ke penjara. Berawal saat Pak Kumis diberi suntikan, dan Pak Kumis pun berubah menjadi zombie. Kekuatannya pun berubah berlipat ganda guys, sehingga tali pengikat di tubuhnya bisa dilepas dengan mudah. Dan si zombie Pak Kumis itu pun balik menyerang Pak Dokter yang menyuntiknya, sehingga dokter pun berubah menjadi zombie. Lalu kedua zombie itu menuju ke Indomaret, hingga pengunjung Indomaret pun pada ketakutan. Dan ternyata para zombie itu mencari makanan karena kelaparan, sehingga mereka mengobrak-ngabrik ke semua lemari makanan. Dua bocil ini melihat teman sekolahnya si Jose diantar sekolah oleh Spider-Man, sang superhero. Jadi dua bocil beranggapan Jose juga jagoan seperti Spider-Man. Tapi Jose menjawab dirinya tidak bisa apa-apa hingga dua bocil kecewa. Dan akhirnya dikerjain dua bocil dan juga teman-temannya. Jose jadi bulan-bulanan teman-temannya karena lemah. Akhirnya Jose pergi nge-gym, latihan olahraga dengan teratur hingga Jose menjadi kuat dan percaya diri. Tiba-tiba Jose melihat ayahnya disiksa si raksasa Venom. Jose pun maju tanpa rasa takut dan menghajar si Venom raksasa sampai Venom tersungkur dan tak berdaya. Melihat Jose bisa mengalahkan Venom, ayah Spider-Man dan teman bocil yang lainnya menyambut gembira si Jose, si superhero. Setelah ayah meninggal, ibu jadi sering sakit-sakitan. Dengan penuh kasih sayang, Joe merawat ibu. Suatu hari obat ibu habis, sedangkan uang tidak ada. Akhirnya Joe pergi keluar tanpa tujuan. Tiba-tiba Joe dikagetkan oleh seorang ibu yang mau nyebrang jalan. Tapi tidak hati-hati dan hampir mau keserempet mobil. Ibu Skari begitu berterima kasih dan memberinya sedikit uang. Tidak begitu jauh ada jambret yang berlari ke arahnya. Joe pun memutar otak. Dia berusaha menghalangi si jambret. Akhirnya si jambret bisa diringkus dan dibawa oleh polisi. Si ibu Pinky begitu berterima kasih dan memberinya segepok uang. Joe begitu bahagia mendapat uang banyak. Tapi bukan untuk jajan ya guys, tapi untuk membeli obat ibunya. Sungguh anak yang berbakti ya. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih. Jose kaget campur sebel saat kedua orang tuanya membawa adik cewek baru.
5 tahun kemudian, si adik dan Joseph pun sudah tumbuh lebih besar. Tapi adik lebih diperhatikan, sehingga membuat Joseph cemburu dan iri, sehingga timbullah jahilnya. Saat adik main HP, dibakarnya HP itu. Adik pun hanya bisa menangis. Kebetulan Joseph punya kekuatan api, tapi adik pun tak kalah kerennya. Adik punya kekuatan es, sehingga saat ayah dan ibu kehausan, adik membuatkan es krim untuk ayah dan ibu. Tapi saat adik menyajikan hidangan aneka makanan, jahil Joseph kamu. Maka dibakarnya semua hidangan hingga berwarna hitam. Orang tua dan adik pun kecewa. Tapi ayah tahu itu perbuatan Joseph, maka Joseph pun kena hukuman. Mereka berdua masuk ke dalam game. Joe main prosotan dengan menaiki papan skateboard, tapi lagi asik malah diganggu sama si robot kayu. Joe mendorong papan skateboard, robot kayu pun terjungkal. Keduanya lari, tapi robot masih mengejar. Joe naik ayunan dan sengaja mengayun dengan kencang. Saat robot mendekat, robot pun terdorong jatuh dan rusak. Tapi anehnya, Amanda pun berubah menjadi monster. Joe dengan memakai skateboardnya dan menaiki prosotan sambil loncat berhasil menimpa monster kambing itu sampai pingsan. Wah, benar-benar teman bermain yang angker ya guys. You like dan subscribe dulu ya, biar Amanda gak jadi monster lagi. Ayah hanya bisa menatap sedih saat ibu dikeroyok para zombie. Ayah pun lalu pergi berlari sambil menggendong Joe ke tempat yang lebih aman lagi. Tapi zombie ada di mana-mana. Joe pun disembunyikan lagi karena ayah harus melawan para zombie. Sekuat tenaga ayah berperang melawan zombie. Waduh, tiba-tiba si Joe muncul. Ya langsung si Joe dikeroyok zombie juga. Dan di sini ayah pun berusaha menahannya. Untung tidak begitu lama datang bapak polisi dan Om Bram. Mereka menolongnya dan akhirnya sambil menggendong Joe, ayah pun masuk ke dalam mobil lalu pergi berempat ke markas polisi yang lebih aman. Bona mengajak Lily berdansa, tapi tiba-tiba Lily badannya malah membeku. Bona malah kabur. Untung tidak begitu lama datang Bonnie dan menolong Lily, sehingga tubuh Lily menjadi normal kembali. Keesokannya, Lily main ke rumah Bonnie. Keduanya mau memberi es krim. Tapi tiba-tiba si Bona datang menghalangi. Si Bona menawari es krim yang dibuat dengan kekuatan esnya. Bonnie pun tidak mau kalah hebat. Bonnie menawarkan teh hangat. Karena bingung, Lily malah menumpahkan es dan teh yang ditawarkan si kembar. Dan si kembar malah saling menyalahkan. Akhirnya keduanya mengadu kekuatan. Lily jadi begitu ketakutan melihat Bonnie dan Bona mengeluarkan kekuatannya. Tapi untuk si kembar baru sadar ternyata Lily tidak menginginkan si kembar.